حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir. Sekarang kita bahas bagian yang ke-7. Makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari riwayat hidupnya para nabi, itu kita punya cerita yang bermacam-macam, punya pengertian yang bermacam-macam tentang lahir tumbuh kembangnya para nabi itu. Misalkan saja kita mengenal ada putranya Nabi Ibrahim yang begitu lahir kemudian ditinggal oleh bapaknya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Panas terik ya, kering kerontang, tapi kemudian Allah SWT menumbuhkan ada air yang menyumber dari bawah sampai sekarang. Nabi Musa beda lagi. Begitu lahir Nabi Musa itu kemudian dihanyutkan oleh ibunya. Jangan dibuang, dihanyutkan. Kalau dibuang itu tidak diharapkan kembali lagi, tapi dihanyutkan itu diawasi dari jarak jauh. Kenapa kok begitu? Ada kekhawatiran akan dibunuh. Nabi Isa beda lagi. Begitu lahir, lalu ibunya yang berpikir serius, ini gimana ini nanti? Ketika dibawa pulang, digendong, masih bayi itu, ternyata ibunya itu dicemooh oleh banyak orang. Yang bapakmu itu orang baik-baik, ibumu orang baik-baik, kamu dianggap, naudzubillah min dzalik, menyimpang. Terus ibunya minta kepada umat dan masyarakat saat itu untuk tanya sendiri kepada bayi yang digendong tadi. Nah pikirannya masyarakat, ini bayi baru sehari 2 hari kok diajak ngomong. Tapi ternyata kemudian Nabi Isa qadarallah bisa jawab, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan seterusnya. Ya. Saya ini adalah hamba Allah. Saya akan diberi kitab oleh Allah dan aku akan diutus sebagai rasul. Ketika baru sehari 2 hari. Nabi Muhammad punya cerita yang beda lagi. Begitu lahir itu musimnya paceklik.
Menurut Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, bapaknya sudah tidak ada. Kalau dalam istilah kita namanya musim paceklik itu musim tidak banyak ada makanan, semuanya mahal. Ya, jadi hasil-hasil pertanian tidak menghasilkan yang maksimal. Nah, daya beli umat dan masyarakat tidak terjangkau karena harga telur naik. Itu kalau sekarang ya. Tiba-tiba dari desa ada rombongan datang ke kota. Ini versi ini mungkin beda dengan cerita yang disampaikan oleh, dengan segala hormat, Pak Guru kita ketika kita masih sekolah. Musim paceklik ada rombongan dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Jasa momong bayi. Nah, di antara rombongan itu ada seorang ibu yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Sama suaminya datang ke kota untuk cari pekerjaan. Tapi setiap ibu rombongan yang dari desa ke kota tadi ditunjukkan bayi Muhammad itu semuanya ditolak. Wa ma minna imra'atun illa qad urida 'alaiha Rasulullah SAW fatakbahu. Setiap ibu yang datang ke kota tadi rombongan niatnya mencari pekerjaan, jasa momong bayi, tapi ditunjukkan bayi Muhammad ditolak, semuanya enggak ada yang mau. Idza qila laha innahu yatim. Kalau dikatakan kepada ibu-ibu tadi ini anak yatim, lalu ditolak. Wa dzalika kunna narjul ma'ruf min abi sabi. Bisa difahami kenapa? Karena ibu-ibu yang datang tadi bermaksud untuk mencari pekerjaan, tapi kalau anak yatim itu kurang bergengsi. Betul ya kira-kira Bu ya. Tapi kalau yang dimomong itu juragan, apa itu ya, petani kurma besar, kemudian peternak unta besar misalkan begitu ya, itu merasa bangga. Tapi kalau dimomong itu siapa? Yatim, gengsinya kurang. Ya, ternyata Nabi kita itu mulai dari kecil banyak orang tidak suka, diuji sama Allah kayak begitu. Tapi dari rombongan itu yang datang ke kota mencari pekerjaan semuanya sudah dapat momongan, kecuali Halimah As-Sa'diyah. Maka kata Halimah, ini mau saya bawa pulang. Lalu sehari dua hari dibawa pulang, 1 pekan 2 pekan, saya tidak ngomong minggu, tapi pekan. Ya, jangan ngomong minggu ya, ngomong pekan. Ahad, Senin. 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, ternyata di rumahnya Bu Halimah itu ada perubahan. Nah, begitu. Yang saya baca di kitab itu apa perubahannya? 1, ASINya Bu Halimah keluar banyak. Padahal musimnya paceklik. Kemudian suaminya Ibu Halimah memerah air susunya unta pagi-pagi, keluarnya juga banyak. Dalam kitab itu kemudian disebutkan pagi-pagi itu suaminya terbata-bata, kaget. Begitu tidak biasa memerah air susunya unta, keluarnya banyak. Pagi-pagi ngomong sama istrinya, Allah ya Halimah, Allah ya Halimah, laqad akhadti nismatan mubarakah. Kamu ini mengambil bayi yang penuh dengan berkah. Coba. Sekarang Allah sudah mulai mengangkat derajatnya. Orang yang namanya Muhammad walaupun masih bayi. Wes panjang ceritanya berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Endingnya besok pada hari kiamat, satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang pernah ada di dunia yang diangkat oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa memberi syafaat, satu-satunya. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh,
bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Padahal nabi-nabi ini adalah punya keistimewaan masing-masing. Nabi Adam misalkan, itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah sendiri tanpa perantaraan bapak dan ibu. Betul ya? Ya, kemudian Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke dunia. Bukan nabi-nabi yang lain. Ibrahim, apakah istimewanya? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Masya Allah. Nabi Musa bisa meruntuhkan kerajaannya siapa? Fir'aun, atas izin Allah SWT. Nabi Isa keistimewaannya tidak punya bapak. Tapi deretan para nabi itu suruh menghadap Allah pada hari akhirat tidak mau. Baru Nabi Muhammad itu. Sudah saya terangkan zaman dulu dan para ustadz sudah menerangkan itu. Nabi Adam punya kesalahan makan. Nabi Nuh punya kesalahan apa? Oh jangan, istrinya enggak melo-melo. Jangan salah paham. Ya. Na'udzubillah min dzalik, bukan putranya jenengan, bukan anak saya. Mati dalam keadaan kafir masih diakui sebagai anak, ini yang enggak boleh. Ya. Coba tak kasih contoh. Na'udzubillah min dzalik, bukan kita. Kalau ada orang jauh di sana semuanya muslim, baik ada satu anaknya yang kafir, bapak ibunya wafat, dapat warisan enggak? Nah, bukan keluarga masalahnya. Itu Nabi Nuh itu di situ. Ya. Kata Nabi Nuh, innahu min ahli, itu keluarga saya. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, bukan. Innahu amrun ghairu salih, anak sih tetap anak, tapi bukan keluarga. Loh begitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim, apa kesalahannya? Goro. Yang nuduhi berhala itu Nabi Ibrahim. Betul ya? Tapi ketika ditanya raja mau ibadah menyembah berhala, berhalanya ditanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa ini? Nabi Ibrahim nudin yang paling besar. Fa'alah mukabiruh madza fas'aluhum min kanu yantikun. Mungkin yang paling besar ini barangkali. Sampai bisa bayangkan, goro pisan saja besok di akhirat itu malu sama Allah. Apalagi tiap semester goro. Ya. Benar itu Bu, serius itu. Padahal goronya Nabi Ibrahim itu ada terkandung makna edukasi, pendidikan. Wong barang kayak begini kok disembah kan begitu kan? Nah di situ. Ganti Nabi Musa juga tidak mau. Apa kesalahannya Nabi Musa? Ada orang Kipti tukaran sama Bani Israel. Orang Bani Israel ini bolonya Nabi Musa. Orang Kipti ditunjuk sama Nabi Musa sampai mati. Berarti Nabi Musa itu kuat enggak? Kuat. Kenapa? Dia kok bisa kuat kenapa? Mulai kecil dihanyutkan sama ibunya. Yang nemu kan Bu Fir'aun. Iya kan? Nah Bu Fir'aun itu rakyat biasa apa istrinya raja? Jadi makannya luar biasa, gizinya bagus. Ya bari nge-gym. Ya. Kuat. Masya Allah itu loh. Maka Nabi Muhammad lah yang menghadap Allah di akhirat. Nabi Muhammad didhawuhi, ya Muhammad irfa ra'saka, angkat kepalamu, wakul yusma, kamu ngomong, ngomonganmu didengar, wasal tu'ta, minta, permintaanmu akan diberi, kata malaikat Jibril menghadap Allah. Wasfa tu syafa, minta kamu supaya bisa memberi syafaat. Lalu Nabi menjanjikan semua umatnya akan dapat syafaat, kecuali, jangan diteruskan sendiri. Jangan kalau diteruskan sendiri, kecuali yang orang terlambat ngaji, tidak begitu ya.
orang yang mati membawa dosa syirik. Betul Bu. Tanya sama ustaz yang lain-lain. Wa a'zamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah adalah bertauhid. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Tapi iman sama Allah, tauhid itu harus baik. Ya, satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni kalau orang itu tidak tobat dengan tobat sendiri, iya kan? Nah itu. Nah ini sekarang kita dikenalkan bagaimana kita memahami tentang Nabi Muhammad itu tadi, ya, luar biasa ya. Dalam kitab ini ditulis al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Pertama, iman kita syahadat tentang Rasulullah tadi, beriman bahwa sesungguhnya Rasulullah itu adalah utusannya siapa? Allah. Makanya besok orang mati itu semua orang mati, semua orang akan ditanya oleh malaikat itu. Pertanyaannya bagaimana, kalau pakai bahasa kita, bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus oleh Allah namanya Muhammad? Lalu kalau orang Islam jawabnya adalah amantu bi, saya beriman bahwa dia itu utusannya Allah. Wa ma yudrika, dari mana kamu bisa tahu? Nah, orang muslim muslimah seperti kita jawab, saya baca kitab, qara'tul kitab. Lalu saya beriman bahwa ada orang namanya Muhammad diutus Allah sebagai Rasul untuk memberi bimbingan agama kepada seluruh manusia. Itu kalau orang muslim. Kalau yang tidak muslim bahkan munafik jawabnya ma'adri, tidak tahu saya itu. Ya. Di hadis yang lain diterangkan, ditanya malaikat yang orang kafir itu jawabnya sami tunas. Iya, saya pernah dengar ada orang ngomong gitu itu. Padahal malaikatnya yang tanya. Lah kalau itu malaikatnya itu sampean itu jadi malaikat terus membawa pentung diapakno orang gitu. Jadi saya ulangi, al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Harus diyakini bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul siapa? Utusannya Allah. Kita tidak menangi, tidak apa-apa. Asal beragama kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kita tidak menangi para sahabat-sahabat, istri-istrinya Rasul itu tidak menangi kita. Tapi kalau kita solihah nanti kita bisa masuk surga bersama-sama. Nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Hal yang tidak ada, tidak kasat mata, tidak kita lihat sekarang. Nabi mengabarkan al-jannatu hakun, an-naru hakun, surga itu ada, neraka itu ada. Betul enggak? Nabi mengabarkan besok terjadi hari apa? Kiamat. Ya. Bagaimana keadaannya? Gunung-gunung yang tinggi diterbangkan, gedung-gedung yang tinggi dihancurkan. Ya. Semua manusia jadi ketakutan. Hari apa? Hari ini, hari kiamat. Dibenarkan enggak? Halo? Yang cerita siapa? Nah, Nabi. Yaitu bisa lewat Al-Quran atau lewat apa? Hadis. Itu namanya nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Pokoknya jenengan apa saja kalau sudah dawuhnya Nabi harus apa? Sami'na. Iya pas ngaji jawab ngono. Entah berapa kali jenengan tak aturi contoh itu ya. Ini ada minuman di kopi, misalkan begitu. Belum diminum, kemasukan lalat hijau. Ya. Ngerti maksudnya? Kalau menurut Nabi diapakan? Terus? Ya. Berarti Nabi ngajari jorok apa enggak? Enggak, mulia Nabi kita itu. Orang saat itu enggak ngerti, ngapain kok begitu?
perkara dalam perkembangannya dipelajari, katanya satu sayap itu ada obatnya, satu sayap yang lain penyakit, itu urusannya lain. Tapi Nabi mengajari gitu. Ya sudah, hadisnya dipercaya. Kata Nabi gini, dimasukkan, buang, lalu dia apa? Diminum. Jangan mencemooh hadisnya Nabi. Ya, itu namanya ahlul hadis. Tapi kalau ahlul ra'yi, waduh, belum diminum jadi masukkan lalat. Kalau pakai ahlul ra'yi, pakai akal, buang, cuma 3.000 aja, buat lagi. Tapi jangan mencemooh Nabi. Perkara kamu ndak mau, ndak apa-apa. Ngerti maksud saya? Iya. Boleh Pak Ustadz diminum? Boleh. Yang tidak boleh itu diminum sak lalere pisan. Nusaddiquhu fi ma akhbara, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Ayo, ibu-ibu kumpul atau bapak-bapak kumpul, perlu mempelajari agama. Ini termasuk diperintah enggak? Sunnah enggak? Nah, berkali-kali sudah saya sebutkan, enak mana jam-jam sekian, 9, 10, 11, habis masak, habis nyapu-nyapu di rumah, kemudian leye-leye sambil WA-an. Dibandingkan dengan datang ke masjid sini. Saya tanya enaknya, jawabannya enak di rumah. Betul ya? Kalau saya sama jawab enak di masjid goro. Iya, ini masih sehat itu mengikuti sunnahnya Nabi itu tuh. Orang Islam itu Bu ya, mohon maaf ya, tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Ngerti maksud saya? Tapi ada orang yang tahu agamanya itu separuh-separuh. Tak kasih contoh, halo? Orang tidak mengerti tata caranya sholat jamaah. Tapi ngerti bahwa sholat jamaah itu fadilahnya 27 derajat, pahalanya, kelipatannya 27 dibandingkan dengan sholat sendiri. Mbak, saya ngerti sholat jamaah? Ya ngerti. Safnya itu bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Oh ya benar. Safnya itu tidak boleh ke baris ke belakang gini tapi menyamping. Benar gak? Nanti kalau sudah imamnya takbir, Allahu Akbar, semuanya ikut. Benar. Terus tidak boleh mendahului imam. Benar. Tapi pengetahuannya tentang sholat jamaah tidak sepenuhnya, tidak utuh. Contohnya apa? Sekali tempo anak ini terlambat sholat, yang lain sudah sholat, sudah dapat 2 rakaat, imamnya sudah sujud. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar, sujud. Ini baru datang, tapi ini enggak berdiri saja. Ya, ditanya sama temannya setelah sholat, loh, saya tadi telat kok berdiri saja. Oh, imamnya masih sujud, ya saya tunggu nanti itu masih sujud, ya duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi, lalu tahiyat yang awal, kemudian berdiri, ya saya nunggu berdirinya. Benar nggak ini? Berarti pengetahuannya tentang sholat jamaah tidak utuh kan? Boleh nggak orang tahu agamanya tidak utuh kayak begitu? Nah, kalau pengetahuannya tentang buat kopi tidak utuh, tidak apa-apa, itu urusan dunia. Ngerti maksudnya? Masa buat kopi itu ada air mentah itu ya, kemudian dikasih kopi sama gula diuduk disik, habis itu direbus. Bener nggak itu? Ya. Nggak utuh, tahu tapi nggak utuh. Tapi kalau agama nggak utuh bisa begitu, ya. Nah, nanti ada lagi kitab yang membahas mengenai itu. Setelah ini khatam, tapi butuh waktu 4 tahun lagi, ini baru ada. Ya. Saya ulangi mulai dari awal. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. 2, nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh
Nabi. Ya toh? 3 nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. 4 wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Betul ya? 5 ini yang penting, semuanya penting, tapi yang 5 ini ya tidak boleh lupa. Wa na'budu waha bima syara'a. Apa Mbak Lia yang terakhir? Monggo. Atau diulangi mulai dari awal biar. Serta kita menyembah dan beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya. Ulangi Bu. Menyembah beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Halo? Menyembah dan beribadah kepada Allah menurut yang diajarkan oleh Nabi. Berarti menyembah dan ibadah kepada Allah menurut versinya sendiri boleh enggak? Harus mengikuti yang apa? Diajarkan oleh Allah. Jangan salah paham, di dalam kitab yang lain ada keterangan la ibadata illa maja'a bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Orang tidak ngerti, ini berangkat haji sekarang orang rame-rame nanti nunggu musim haji. Kenapa lempar jamarat kok 7? Enggak ngerti wes, jangan tanya. Ya, itu urusannya Nabi. Betul enggak? Ya. Mengapa kok keliling di Ka'bah itu tawaf itu berapa kali putaran? 7. Saya sering kalau musim haji tak terangkan begitu. Kenapa kalau lempar jamarat 7? Enggak ngerti, Pak. Ambil kerikil 10 boleh enggak? Saya ulangi, lempar jamarat kerikilnya berapa? Ambil 10 boleh enggak? Boleh. Yang dilemparkan sisa diapakan? Loh, ini ada cerita benar, makanya harus pakai ilmu. Ada orang di Sidoarjo, tidak saya sebut apa namanya kecamatannya. Orang itu seorang ibu berangkat haji, ya, bawa ambil kerikil di Musdalifah untuk melempar jamarat, ya, kelebihan. Dibawa pulang. Loh, temenan itu, Bu. Disimpan sampai 1 tahun. Tahun berikutnya tetangganya berangkat haji. Tetangganya ini teman saya. Dititipi. Suruh balikan ke sana. Teman saya tanya sama saya. Pak Naji, panggil saya Pak Naji. Saya ini mau berangkat. Oh, alhamdulillah berangkat haji ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, diterima ibadahnya. Loh, mboten ngoten. Enggak begitu, Pak. Terus apa? Saya dititipi tetangga saya kerikil. Maksudnya apa? Tetangga saya tahun yang lalu berangkat haji, ambil kerikil di Musdalifah untuk ngelempar jamarat, kebanyakan dibawa pulang disimpan. Sekarang dititipkan, saya suruh mengembalikan ke sana. Saya jawab begini, saya main goda dulu orangnya, digoda. Terus pun digodanya, gimana godanya? Bu, sampai ini ambil kerikil di Musdalifah sebelah ndi, kok balik noy cek Pak. Loh, temenan itu, Bu. Ini ibadah yang tidak pakai apa? Ilmu. Dan tidak boleh. Menurut saya jenengan ini sudah betul ikut kumpul di sini, join ngaji. Gitu loh. Masih telat-telat tidak masalah, yang penting. Nah, daripada tidak, iya kan? Jadi makna apa tadi Mbak Lia? Diulangi lagi Mbak, monggo. Pertama, yang pertama adalah
yakini apa saja yang Ya, beliau enggak, itu beritakan. deh yang pertama tadi. Iman. Beriman bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Ya, terus berikutnya. Oleh karena itu kita yakini apa saja yang beliau beritakan. Ya, nusaddiquhu fima akhbara. Terus? Kita patuhi segala perintahnya Ya, terus? dan kita tinggalkan larangannya. Lanjut. Serta kita menyembah dan beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya. Coba saya tanya panjenengan dan kita semuanya. Kalau yang terakhir tadi beribadah kepada Allah menurut yang diajarkan oleh, berarti setiap ibadah kepada Allah harus menurut yang diajarkan kan? Boleh buat sendiri? Nah, itu loh namanya orang. Tugasnya Nabi itu dua, Bu. Satu, tashihul aqidah, meluruskan akidah yang salah-salah, keyakinan yang enggak benar, itu diluruskan, tidak boleh. Benda, barang, binatang disembah, batu dan sebagainya tidak boleh. Disuruh menyembah siapa? Allah. Banyak tatoyur itu mengatakan hari ini baik, hari ini tidak baik. Rumah menghadap ke sini enggak baik, ditempati oleh orang yang lahirnya Jumat Pahing sama Rebo Legi. Ayo saya tanya, keyakinan begitu ada enggak di masyarakat? Itu tugasnya Nabi memberantas begitu-begitu, enggak boleh. Kalau sudah yang diilahkan Allah tidak boleh ada keyakinan begitu. Seorang anak muda tanya sama temannya, Mbak, lahirmu di apa? Tanggal berapa? 24, yaitu Oktober. Oh, bintangnya Virgo. Itu diramesi. Benar enggak? Itu tidak boleh. Tugasnya Nabi adalah meluruskan yang salah-salah itu tadi, akidah. Konsepnya pakai la ilaha illallah, dan la ilaha illallah itu jenengan pedomani sekarang. Dipakai selama hidup, nanti menjelang akhir kita dibisikkan kalimat apa? Nah, itu loh. Ya. Saya sudah cerita ada syekh diberi hadiah burung beo. Udah toh? Udah ya wis. Loh iya benar, Bu. Oh. Berarti ini keadaannya yang ngaji ya gak ngaji, yang ngaji ya gak ngaji. Seorang syekh dapat hadiah burung beo dari muridnya, santrinya. Syekh, ini burung bagus. Oh iya, terima kasih, Mas. Nanti tak buatkan kandang besar biar terbang-terbang. Syekhnya ngajar di sebelah masjid tadi, di masjid. Nah, itu kandangnya di sana. Setiap hari mengatakan la ilaha illallah, syekhnya itu ditirukan sama burungnya. Ternyata burungnya bisa melafalkan apa? La ilaha illallah. Andai kata ada orang di balik tembok itu, burungnya bunyi la ilaha illallah, orang itu nggak bisa membedakan ini orang apa burung. Saking apanya? Fase bagus. Qadarallah, burung itu lepas diterkam kucing, mati. Syekhnya nangis sejadi-jadinya. Konangan santrinya, saya kok menangis, ada apa? Ringkesnya cerita, syekhnya cerita. Saya ini punya burung bisa bunyi la ilaha illallah, dia dari murid saya, tapi sekarang itu diterkam kucing, mati. Itu yang saya tangisi. Ya, kata muridnya, oh enggak usah, saya punya yang lebih bagus lagi dari itu. Akhirnya syekhnya bilang, bukan begitu, Mas. Burung saya itu setiap hari bisa bunyi la ilaha illallah, digodok sama murid-murid saya bisa muni la ilaha illallah. Begitu mati tidak muni la ilaha illallah. Saya khawatir saya itu seperti itu nanti. Ngerti maksudnya? Setiap hari dilafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mati tidak bisa membaca. Nah. Makanya mohon maaf, jangan dilafalkan saja. Diapakan? Dicari makna-maknanya. Sekarang ketemu Muhammad Rasulullah, maknanya yang terakhir tadi, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan, diajarkan. Jadi nggak boleh buat sendiri.
Orang itu ibadah atau tidak ibadah kepada Allah, variasinya ada 4. Nggak usah ditulis, nggak ulangan. Pertama, ini yang tidak baik, bukan urutan dari nomor 1 yang baik. Apa? Man aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang tidak berdoa, tidak minta, tidak menyembah kepada Allah sama sekali, dia merasa bisa sendiri. Namanya orang yang sombong. Ada nggak orang model begitu? 2. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Orang yang menyembah kepada Allah iya, minta kepada Allah iya, berdoa kepada Allah iya, meyakini benda barang yang lain-lain, menyembah yang lain juga iya, namanya musyrik. Dosa besar enggak? Kenapa? Menyekutukan dibalik. Kenapa menyekutukan Allah kok dosa besar? Karena syirik ya. Mulut ya. Gini Bu, jadi dosa syirik itu dosa besar karena melawan haknya Allah. Berkali-kali sudah saya terangkan, kalau orang mencuri itu bukan duitnya Allah yang dicuri. Orang membunuh yang dibunuh juga bukan Allah. Orang berzina, naudzubillah min dzalik, yang dizinai bukan Allah. Tapi orang syirik, yang disyirikkan siapa? Jadi nomor 2 itu orang beribadah kepada Allah, minta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Namanya musyrik. 3. Man abadallaha wahdahu bi ghairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un. Mudah-mudahan tidak salah paham. Orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi caranya tidak menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Namanya jangan banter-banter. Orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi. Namanya berbuat bid'ah, dan itu tidak boleh di agama. Kok seolah-olah Nabi itu belum menerangkan semuanya. Betul ya? Yang jangan pilih mana tadi? 1, 2, 3. Belum diterangkan kok milih yang 4 itu. Yang 4, beribadah kepada selain Allah tidak menurut yang disyariatkan. Itu sampean pilih. Lah kok ngomong 4 mau? Yang keempat, man abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya, tapi menurut cara yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang jenengan pilih, yaitu mukmin muwahhid, orang mukmin yang mengesahkan siapa? Allah. Sekarang nomor 1 dalam kitab itu, yaqulu Syekh Abdul Hasan An-Nadawi fi Kitabin Nubuwah ma nasahu al-anbiya alaihi salatu wassalam kana awwalu da'watihim wa akbaru hadfihim fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin huwa tashihul aqidah. Nah ini yang penting itu. Apa Mbak Lia? Syekh Abdul Hasan An-Nadawi berkata dalam buku An-Nubuwah sebagai berikut. Para nabi alaihi salatu wassalam. Ya Ustaz ya. Dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah atau keyakinan. Itu jenengan garis bawahi. Meluruskan akidah atau tauhid kepada siapa? Allah. Makanya zaman Nabi itu Bu ya. Halo? Zaman Nabi itu, Nabi melihat ada orang pakai kalung dari Kuningan. Dari apa? Itu ditanya sama Nabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya biyadi halaqah min sufr. Nabi melihat ada orang di tangannya itu ada apa namanya? Gelang dari Kuningan. Ditanya, "Mah, ini apa itu?"
Minal wahinati ya Rasulullah, ini untuk menolak bala Nabi. Keliru enggak? Wong gelang digini kok katanya bisa menolak bala, mendatangkan rezeki. Oleh Nabi diperintah buang, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Buang, gelang ini tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa inna kalau mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu mati, ini sampean bawa, kamu tidak akan beruntung matimu. Jadi tugasnya Nabi tadi, yang pertama tadi, yang saya suruh garis bawahi, taskhihul aqidah fillahi ta'ala, yaitu meluruskan akidah kepada siapa? Allah. Contoh yang paling sering ya ada di masyarakat, tak kasih contoh. Ini meluruskan akidah itu ya. Halo? Ada anak muda ini sukses bekerja, punya bisnis di bidang ini, punya bisnis di bidang ini, punya bisnis di bidang ini. Anak muda Mas Yan, belum 40 tahun. Semula itu asalnya jualan martabak. Habis itu sukses, lalu jualan pisang goreng. Jangan suudon. Orang tuanya ditanya, Bu, itu putranya panjenengan kok sukses ya, belum 40 sudah kaya, bisnis ini, bisnis ini. Nah sekarang saya tanya, kira-kira apakah jawabannya orang tua A atau B? A, orang tuanya jawab begini, oh memang anak saya itu mulai kecil pinter cari duit. A. B, oh anak saya itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Nah saya tanya, masyarakat pada umumnya apa? Jenengan? Loh. Kenapa kok dipilih B dan itu betul? Kalau A itu yang diagung-agungkan anak itu, keterampilannya, kecerdasannya, kemampuannya berkomunikasi, tidak Allah yang diagungkan. Ngerti maksud saya? Tapi kalau oh anak itu dimudahkan meraih rezekinya Allah, berarti yang diagungkan siapa? Yang memberi kecerdasan, yang memberi keterampilan, pintar berkomunikasi dengan baik, ini Allah. Dan Nabi itu tugasnya meluruskan begitu-begitu yang salah. Jangan milih A, pilih yang apa? B. Ya. Tapi saya yakin jangan pilih B itu karena itu jawaban di pengajian. Ya. Ini loh, namanya orang ngaji itu dapat ilmu bukan dari saya, dari Allah, dari Rasulullah, ditulis di kitab-kitabnya. Pak Kiai, Pak Ustadz itu hanya menerangkan saja. Masya Allah, begitu aja itu salah dan itu harus dibetulkan. Itu namanya tashihul aqidah fillah. Ya, caranya beribadah, meluruskan apa? Akidah kepada Allah. Kemudian tashihu sillah bainal abdi wa rabbihi, monggo. Dan meluruskan hubungan antara hamba dengan Robnya. Iya, hubungan antara hamba manusia dengan Allah itu maknanya ibadah. Apa tadi Bu? Ibadah. Berarti harus mengikuti Nabi enggak caranya? Iya. Meluruskan caranya itu. Nah di situ loh. Zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir, ada orang haji enggak? Ada orang tawaf enggak? Ayo, ada yang tahu caranya tawaf gimana? Kalau sekarang aja dulu sekarang yang diatur oleh Nabi caranya tawaf, ibu-ibu pakaiannya gimana? Tertutup semuanya kan? Kecuali telapak tangan sama wajah. Bapak-bapak pakai kalau umroh ya, pakai apa? Ikhram. Berapa lembar kain? Yang satu di mana? Yang satu di mana? Satu di bawah, pakai sarung gitu, kayak sarung. Ada tekniknya sendiri, tidak usah saya peragakan. Wong ini perempuan semuanya. Yang satu diapakan? Ya diselempangkan di atas. Itu dikemulno gitu semuanya, tak ada yang dibuka.
Yang dibuka yang mana? Enggak semuanya ditutup kecuali kalau sholat. Itu sudah zamannya Nabi. Lah zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir, mohon maaf, itu tawafnya itu apa? Telanjang. Terus gak usah dipikir. Loh, terus gak usah dipikir kok saya takon ya apa misalnya. Benar itu, ada kitabnya itu. Masailul Jahiliyah itu. Ada pikiran-pikiran jahiliyah, cara-cara ibadahnya orang jahiliyah yang ditentang oleh Nabi. Jadi masa itu orang tawaf, ke apa alasannya? Ini dulu kita itu lahir bersih, tidak bawa apa-apa. Sekarang kita juga begitu. Iya, laki perempuan tawafnya begitu. Enggak usah dibayangkan. Zaman Islam itu, ya mengapa tidak menurut pakaian daerahnya masing-masing? Ya sudah mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, ya kan? Itu loh, maka tugasnya Nabi itu adalah taskhikhusillah bainal abdi wa rabbih, yaitu membetulkan, meluruskan caranya ibadah antara manusia sama siapa? Allah. Lesannya bisa dipakai ibadah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pakai ngaji, pakai baca sholawat dan seterusnya. Ya, kakinya bisa dipakai datang untuk memenuhi majelis taklim. Hartanya bisa dipakai ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya itu harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Wadda'watu ila ikhlasid dini lillahi, monggo. Mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Ya, jadi niat ibadah sudah betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tapi niatnya itu bukan karena Allah. Dapat pahala enggak? Enggak. Kemana Bu? Jam 8 kalau sudah berangkat mau ngaji. Kenapa? Ya biar orang tahu kalau saya ini rajin ngaji. Boleh enggak punya pikiran begitu? Benar Bu, enggak boleh. Nabi memberi contoh itu adalah riya. Dan riya itu bisa menghapus amal. Riya. Kalau orang awam mengatakan pamer itu loh. Hai, saya tanya ini yang hadir ini semuanya. Berapa ini jumlahnya ini? Nah, nanti kalau yang buka HP nggak ada hubungannya dengan ini, tak suruh ngitung jumlahnya berapa. Ya. Jadi apa namanya? Apa yang saya omongkan tadi? Hah? Ria. Nabi memberi contoh sholat. Dan ria itu bisa menghapus dosa toh? Menghapus pahala. Menghapus pahala, ya kan? Nabi memberi contoh sholat. Rajulun yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin. Orang sholat, sholatnya diperindah, diperbagus karena tahu dilihat orang. Iya toh? Jadi berarti jenengan dan saya dilihat orang atau tidak, ketahuan orang atau ya begitu itu sholat kita. Niatnya ke siapa? Allah. Yang rawan riya itu di samping sholat menurut dalil tadi. Yang sekarang dilakukan orang itu loh. Haji dan apa? Umrah, betul kan? Kenapa? Karena haji dan umrah itu dilihat banyak orang. Halo? Iya toh? Dan riya itu pekerjaan tangan apa pekerjaan lisan apa pekerjaan hati? Berarti yang tahu riya dan tidaknya kan dirinya sendiri kan? Niatnya apa? Di Ka'bah selfie, dikirim nang grup. Riya apa bukan? Belum tentu, tergantung hatinya masing-masing kan? Makanya haji dan umrah, ini yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Ya, yang mau bareng saya nanti tak kasih fasilitas.
Yang gak mau bareng ya budal dewe. Haji dan umrah itu Bu, di mikot orang itu melafalkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bener gak? Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu dan saya datang bukan untuk syirik. Coba bayangkan orang seluruh dunia itu, lebih-lebih haji nanti ya. Mengapa kok begitu? Ini ibadah terbuka, banyak dilihat orang, diliput banyak semuanya. Jangan-jangan ada apanya? Ria. Bisa membatalkan nilai apa? Inilah tugasnya Nabi, mengajak supaya umat manusia itu ibadah kepada itu ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Nah, di situ ya. Berarti masyarakat itu harus diajari tauhid dulu, iman dulu yang benar sebelum melakukan yang lain-lain. Betul nggak kira-kira? Itu loh. Itu namanya ada waktu ila ikhlasillah fi ikhlasid dini lillah. Yang berikutnya wa ifradul ibadati lillahi wahdahu. Monggo. Dan sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang memberikan manfaat. Ya, wa annahu nafi' wa dhar, bisa memberikan manfaat dan madarat. Al mustahiq lil ibadah wa du'a wal iltijai wan nusuk. Monggo, wahdahu. Yang mendatangkan mudarat, yang berhak menerima ibadah, doa, penyandaran diri atau iltija dan sembelihan. Ya, jadi semua bentuk macam ibadah harus diniatkan kepada Allah. Ini tadi ada kaleng diedarkan enggak? Ada. Maksudnya memberi kesempatan untuk beribadah dengan hartanya apa enggak? Ya. Kalau jenengan diedari kan tambah seneng apa tambah senep? Itu memberi kesempatan, kemudian kalau orang mau apa? Infak. Lah sebanyak-banyaknya infak ya tetap harus dikembalikan niatnya kepada Allah itu tadi. Yang bisa infak 5.000 jangan infak 2.000. Yang bisa infak 7.000 jangan infak 5.000. Yang bisa 10.000 jangan infak 7.000. Betul ya? Karena itu baliknya kemana nanti? Kita sendiri. Tapi manusia itu ada bakhilnya enggak? Itu manusia yang di luar masjid ini tapi di dalam masjid ini. Enggak benar Bu. Siapa saja bukan panjenengan, saya termasuk saya. Perlu dimotivasi enggak? Perlu diterangkan enggak? Nah di sini itu maksudnya ngaji itu di situ. Masya Allah. Lanjut Mbak Lia, monggo apa itu? Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Ya, terus? Yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung dan orang-orang solih yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau dulu dakwahnya Nabi itu diarahkan itu yang paling utama, kira-kira 2025 ini masih relevan, masih cocok nggak dakwah kayak begitu? Masih banyak nggak orang yang berkeyakinan menyembah-nyembah selain daripada Allah itu? Banyak. Nah itu tidak boleh berhenti dakwah tauhid itu. Ya. Nah, karena itu merupakan dasar asasul Islam ya. Yang kedua, wa hadza rasulullah yaqulu lahu rabbuhu qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaib lastaktsaru minal khair wa ma masani yasu in ana illa nadhir wa basyirul liqaumin yu'minun. Apa Mbak Lia terjemahnya monggo? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Apa itu Ibu terjemahnya? Loh, aku tidak kuasa menarik apa? Manfaatan atau menolak kemudaratan kecuali kehendak Allah. Saya ulangi, aku tidak Berkuasa menarik kemanfaatan atau menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. maksudnya kalau ada orang dapat kemanfaatan dari dakwanya Nabi itu bukan karena nabinya tapi Allah yang memudahkan orang itu menerima. Halo? Ya.
Atau sebaliknya, kalau orang itu dapat madharat bukan karena Nabi. Misalkan begini, ada orang memusuhi Nabi, kurang ajar sama Nabi, tapi kemudian orang itu dapat musibah terus. Itu bukan kualat Nabi. Tapi siapa yang balas? Allah. Tapi di masyarakat masih ada pikiran kotor seperti itu. Tak kasih contoh, ini seorang baik, seorang ibu soleh, solihah ya, kayak kita semuanya difitnah. Tiba-tiba yang fitnah ini seorang B ini kemudian ada musibah terus. Yang sepedanya hilang, yang anaknya sakit, yang ini operasi dan sebagainya. Pendapatnya masyarakat, seorang B tadi, seorang ibu tadi, kualat A. Betul nggak itu? Ya. Ada nggak di situ di masyarakat? Menurut Tauhid boleh nggak? Terus kenapa Pak Ustaz kok ada masalah terus? Itu yang balas adalah Allah, karena ini orang baik dapat perlindungan dari Allah. Yang biasanya populer di masyarakat itu ada orang kasih nasihat begini, "Nduk, le, ojo wani-wani wong tua ngono." Ada enggak? Banyak. Tapi benar enggak omongan itu? Enggak boleh. Itu loh tadi. Mudah-mudahan putranya panjenengan anak saya diberikan kemudahan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada anak yang kurang ajar sama orang tua, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, itu hidupnya sengsara, bukan kualat orang tuanya. Allah yang balas, gitu loh. Aku tidak kuasa menarik manfaat dan menolak madarat kecuali kalau Allah yang menghendaki. Ini ilmu dan itu benar. Kalau tak terpaksa, bukan panjenengan, bukan saya, anak itu nggodom orang tuanya, kasih nasihat gini, enggak boleh, nanti dibales loh sama siapa? Allah. Nah, di situ. Ojo wong tua malati. Wong koyo ngene kok iso malati kuwi gimana itu? Ya. Wes, selanjutnya Mbak, apa lagi? Nabi itu sudah mengatakan begitu ya. Berikutnya. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Terus? Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Wes, sampai di situ ya. Kalau begitu Nabi itu tahu yang gaib apa enggak? Tahu apa tidak? Tidak. Itu cara Jawane apa itu? Weruh sak durunge. Nabi bisa begitu enggak kira-kira? Enggak. Contoh, ini hari apa ini? Besok? Siapa yang ngomong minggu mau? Ini hari apa? Besok? Ada kejadian apa? Enggak tahu. Berarti termasuk gaib enggak? Nah, apakah Nabi tahu apa yang akan terjadi? Makanya orang Islam itu tidak boleh datang ke DUD KUN dukun. Loh bener Bu, jenengan bisa tertawa tapi itu dawuhnya Nabi, diancam sama Nabi itu. Yang tahu gaib itu satu-satunya cuma Allah. Nabi aja nggak tahu, itu dalilnya. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masaniya su. Andai kata saya itu tahu yang gaib ya, tidak mungkin saya kena musibah dan tentu saja saya akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Tidak tahu. Di tempat yang lain itu ada anak muda tanya, tapi bukan hanya tanya, rodok setengah bantah. Ustaz mau tanya, apa betul Nabi itu tidak tahu yang gaib? Tidak. Wong wali yang tahu Ustaz, loh ya apa sih? Sembrono sampai itu. Ya, saya beri pakai dalil itu masih tidak mansa. Apa itu maksudnya begitu? Nabi nggak tahu yang gaib? Enggak. Makanya orang Islam itu Mas, kalau bingung menghadapi masa depan 5, 10, 20 tahun yang akan datang, mengesalah apa saja, disuruh salat apa? Gaib ya, salat gaib. Salat apa? Istikharah. Minta petunjuk siapa? Allah. Karena nggak tahu. Gitu loh. Lah, anak muda yang tanya tadi tidak tanya lagi, saya beritahu, perang Uhud itu Nabi itu menang apa kalah? Kalah Ustaz. Lah kalau Nabi itu ngerti kalah 70 di antara sahabatnya dari syuhada,
menjadi syahid, itu kira-kira diterusno pulang apa balik kira-kira? Balik toh? Terus perang apa balik kira-kira? Balik. Balik Mas. Kenapa Nabi? Enggak timbangannya kalah lah apa? Nggak bener lah. Itu orang Islam itu nikmat sekali. Zaman Nabi itu ada orang keceplosan ngomong gini, fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Untungnya itu emak yang ngomong gitu. Untung ya kita itu tahu punya Nabi, mengerti apa yang akan terjadi besok. Oleh Nabi ditegur, ya, da'i hadza wa quli billadzi kunti taqulina. Bu, jangan ngomong gitu. Siapa yang mengerti yang gaib? Enggak. Jadi Nabi kita Muhammad tadi keterangannya di situ, satu tidak bisa menimbulkan manfaat dan menolak apa? Madharat. Yang kedua apa? Tidak tahu yang gaib. Ya, andai kata tahu yang gaib tentu saja berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak mungkin dapat apa? Musibah. Kalau Nabi tidak begitu, sebenarnya Nabi itu siapa? Lalu apa fungsinya? Monggo. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang. Ya, memberi peringatan bagi orang yang tidak mau mengikuti dan menyampaikan berita apa? Gembira. Kalau ada orang yang didakwahi Nabi nggak manut, itu tanggung jawabnya Nabi apa bukan? Sekian orang didakwahi ngoyo-ngoyo nggak manut, tanggung jawabnya Nabi apa bukan? Besok Nabi ditanya nggak sama Allah, itu kenapa kamu kok gagal dakwah itu? Begitu enggak? Tanya nggak kira-kira? Enggak. Itu loh dalilnya. In ana illa nadhiru wa basyir liqaumin yu'minun. Aku hanya memberi peringatan dan memberi apa? Kabar gembira. Kalau orang manut atau tidak itu bukan tugasnya Nabi. Seolah-olah Nabi itu disuruh mengatakan ya sudah semua terserah padamu. Aku begini adanya. Ya. Itu tentang Nabi kita Muhammad SAW, orang sangat mulia, tapi namun demikian jangan salah faham dalam kaitannya dengan tauhid, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madharat, tidak tahu yang gaib. Yang saya singgung-singgung tadi mengenai syafaat itu bukan hak miliknya Nabi, miliknya Allah. Nabi minta dulu sama Allah, iya kan? Iya. Wes hadis berikutnya la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Monggo. Dan Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan memuji menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam atau Isa. Ayo, ini saya tidak mengolok-olok. Orang Nasrani itu berkebablasan nggak menyanjung-nyanjung Nabi Isa? Sampai dianggap apa? Orang Islam boleh nggak kepada Nabi Muhammad? Nggak boleh toh? Yang menghapus dosa itu dalam iman kita Allah apa Rasulullah? Allah. Jangan ada meyakini Rasulullah menghapus dosa. Minta tolong sama Rasulullah boleh nggak? Hari gini 2025 itu loh. Halo? Boleh? Minta tolongnya ke siapa? Satu-satunya atau ada yang lain? Dalilnya mana? Bendina diwaca kok. Dalilnya. Iya kah? Wa iya kah? Bahasa Indonesianya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Lah kalau hanya kepadamu ada yang lain enggak? Ketika sahabatnya Nabi ada yang masih muda, masih kecil, ya gulam, ta'al, sini nak, anak kecil itu. Anak kecil sudah dididik sama Nabi. Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kamu kalau minta sama Allah saja ya. Kalau minta pertolongan sama Allah. Anjenengan tiap hari iya kana budu wa iya ka nasta'in. Tapi mohon maaf ini saya enggak mengolok-olok. Saya boleh menirukan enggak? Di masyarakat? Qasidah, nasyid. Halo? Ya, pasang telinga baik-baik. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadin.
Boleh nggak Bu? Artinya, pasang telinga baik-baik. Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad kan? Engkau adalah sandaranku. Engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh? Hati-hati itu. Lu serius itu. Saya hafal. Tapi bukan untuk saya pakai. Untuk saya terangkan isinya. Ngerti maksudnya? Memuji Rasulullah berlebihan tidak boleh. Tidak kerso, nanti keliru. Masa tempat bersandalnya bergantung hari gini itu Nabi Muhammad. Apalagi meyakini Nabi Muhammad sebagai penghapus dosa. Yang menghapus dosa siapa? Ada nasid lagi saya punya. Mau diomongkan lagi? Alaika ya salam khairal anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunum, assalamu alaik. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Ayo, kalau tidak ngaji bisa enggak? Ngerti enggak? Nggak ngerti. Ngerundel. Iya Bu, enggak boleh. Jangan. Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di awal manusia biasa menerima wahyu, ya kan? Usia berapa itu diwafatkan sama Allah, ya kan? Selesai sudah. Coba sampean adik-adik yang muda-muda itu kan bisa buka itu. Ya Imam Ar-Rusul. Itu keluar semuanya grup-grup qasidah itu. Ya Imam Ar-Rusul. Keluar. Bukanya nanti, jangan sekarang. Ya. Itu loh. Mohon maaf ya Bu ya, saya tidak mengolok-olok, saya tidak mencemooh. Tapi kalau saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar, boleh nggak? Boleh. Ya jangan emosi. Iya. Ini bincang-bincang tentang Rasulullah ini. Ini namanya memuliakan Rasulullah. Memuliakan Rasulullah bukan memuji-muji, tidak kerso. Ya. Jangankan begitu, ada Rasulullah datang para sahabat berdiri aja tidak kerso kok. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala safakumna ilaihi. Itu ada Rasulullah datang ke sini, kemudian semuanya para sahabat berdiri. Marah Nabi. La taqumu kama taqumul ajimu yu'adzimu ba'dhum ba'dhan. Jangan berdiri kayak orang asing. Orang Persia Romawi cara menghormati rajanya saat itu jangan cara berdiri. Inilah beda sama kita. Kalau kita dihormati orang, dipuja-puja itu keluar dari masjid, bapak-bapak, kopiahnya nggak cukup, gede. Lalu bagaimana sikap kita kepada Rasulullah kalau tidak boleh memuji-muji, wong dalilnya jelas. Ya, al-itra wa az-ziyada wal mubalagha fil madhi, monggo Mbak. Itra di bawahnya tadi. Oh, itu terjemahkan dulu. Janganlah kamu memuji-muji aku, monggo. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Wes, jadi julukan gelarnya Rasulullah itu berapa? Dua. Apa dan apa? Hamba Allah. Hamba Allah, satunya Rasul. Yang sama dengan kita apa? Hamba. Ya jelas. Yang Rasul menerima wahyu dari Allah. Betul ya? Iya. Jadi kalau manggil Nabi Muhammad, Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Lanjut Mbak. Al-itra huwa az-ziyada wal mubalaghatu fil madhi. Makna al-itra'u ialah berlebih-lebihan dalam memuji atau menyanjung. Fala tad'uhu min dunillah. Monggo. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam. Ya. Sehingga mereka terjerumus dalam kemusyrikan. Alamana an naqula, monggo.
Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, inilah akhlaknya yang sangat mulia, luar biasa itu. Kita bincang-bincang bicara tentang Nabi kita Muhammad SAW supaya persepsi dan pendapat kita tentang Nabi itu tidak salah. Ya. Terakhir yang dari kitab itu, yang ketiga, inna mahabbatur rasul takunu bi ta'ati fi du'a illahi wahdahu wa adami du'ai ghairihi walau kana rasulan aw waliyan muqarraban. Monggo. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus berupa ketaatan kepadanya yang diekspresikan dalam bentuk berdoa memohon kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainnya meskipun ia seorang rasul atau wali yang dekat di sisi Allah. Kita ini termasuk orang yang mencintai Nabi enggak? Cinta temenan? Cinta itu ya. Berapa persen Bu cintanya kepada Nabi? 100%. Mencintai harta, mencintai kedudukan, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak menurut syariah. Itu loh maksudnya. Karena kecintaannya kepada Rasulullah itu mengalahkan yang lain-lain. Ya, andai kata bapaknya menyuruh yang tidak baik, anaknya boleh mengatakan, ya, enggak begitu, salah, boleh? Boleh. Jangan kan begitu, saya yang bacakan isinya kitab di sini. Kalau jenengan itu yang ngoreksi salah Pak Ustaz, enggak begitu, boleh. Ya, nah di situ loh, yang tidak salah itu cuma Nabi. Ya, maka kecintaan kita kepada Nabi itu dengan cara mengikuti yang apa? Disyariatkan. Nah, termasuk ini datang ke sini. Qala Rasulullah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, monggo. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Terus? Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah. Ya, ini contoh yang lain. Kalau Nabi itu mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Satu-satunya. Betul ya? Jangan benda, jangan barang, jangan orang mati dan sebagainya, tidak boleh. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nuzila alaihi hammun aw ghammun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ini banyak yang hafal. Monggo. Dan apabila Rasulullah SAW dirundung duka cita, maka beliau membaca, wahai Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Nah, bisa saya minta pertolongan ke siapa? Saya tanya jangan. Selama ini pelajaran yang sudah kita terima tentang agama, Nabi itu dapat pertolongan yang sangat amat spektakuler, luar biasa. Itu dalam peristiwa apa? Kok jawabnya GJ? Gak jelas. Saya ulangi, Rasulullah itu yang jenengan pelajari riwayat hidupnya, pernah mendapat pertolongan dari Allah yang luar biasa, ya, tidak diprediksi oleh siapapun. Itu dalam peristiwa apa? Perang Badar. Halo? Sudah diterangkan bolak-balik. Kelemahannya pengajian begini ini satu. Kelemahannya itu tidak pakai ujian. Coba bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai 10 ujian. Nanti kan dijamin tidak ada yang datang. Iya. Ya paling tidak ibu-ibu mudah-mudahan ilmu ini menjadi miliknya panjenengan. Lebih daripada itu bisa merubah perilaku yang tidak baik menjadi yang baik. Kali ini kita mengerti tentang Rasulullah, siapa utusannya Allah, siapa bisa memberi syafaat atas izin Allah, ya kan? Siapa tidak boleh memuji-muji Nabi, siapa ibadah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Begitu ya? Nah, nanti kita lanjutkan di yang bahasan yang berbeda lagi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, memberikan barokah, hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.